Pemirsa, wacana pertemuan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto mencuat kembali usai perayaan HUT PDI Perjuangan 10 Januari lalu. Setelah sebelumnya tidak terrealisasi, akankah kali ini sajian nasi goreng kembali dilakukan Mega sebelum Kongres PDI Perjuangan? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP Gerindra, Hendarsa Marantoko, juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, dan analis politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi Prai, Mas Seno, Mas Hendarsam. Selamat malam Mbak Sylvia, Mas Adi, Mas Hendarsam, malam. Oke, baik. Mas Hendarsam, Anda kalau mendengarkan pernyataan Bu Mega tadi, apakah ditangkap sebagai sinyal kuat bahwa PDI Perjuangan, Ketua Umumnya Bu Mega akan segera bertemu dengan Prabowo Subianto dan tentu saja dengan menyuguhkan nasi goreng? Ya, sinyal yang ditangkap itu mungkin beliau lagi sibuk saat ini dengan urusan internal dari partainya, di mana sebagaimana kita ketahui perhelatan di pilkada belum selesai dan masih ada proses di Mahkamah Konstitusi. Ya, tentunya mungkin ini cukup menyita waktu dan pikiran beliau. Itu yang saya tangkap. Cuma di laut sisi bahwa memang dari kedua belah pihak ya, elit partai memang sudah menggagas dan mewacanakan hal tersebut. Memang sudah ada yang saya dengar seperti itu, tapi ini kan kembali kepada kedua tokoh sentral ini juga, bahwa Pak Prabowo sebagai umum partai Gerindra dan Bu Mega selaku ketua umum PDI Perjuangan punya prerogatif untuk menentukan langkah ke depan seperti apa. Apakah pertemuan ini nantinya hanya sekedar seremonial saja, ataupun biasa tanpa ada tinggal lanjutnya, ataukah akan didapatkan suatu hasil yang cukup signifikan. Signifikan itu tidak harus bergabung ke dalam pemerintahan, bisa juga di luar, dan memberikan dukungan atau kritik secara konstruktif. Nah, itu yang kita belum tahu. Jadi pintu masuknya mungkin dari situ. Tapi sebagaimana yang kami ketahui bahwa komunikasi itu tetap ada, tidak secara langsung, tapi seperti yang disampaikan oleh mereka melalui orang kirim, itu juga sebaliknya. Ya. Nah, itu cukup melancarkan kedua komunikasi dari komunikasi. Komunikasi yang Anda sebut tidak secara langsung itu maksudnya lewat apa ya, Mas Hendarsam? Apakah lewat alat komunikasi, telepon misalnya, atau keduanya saling mengirimkan perwakilan masing-masing untuk berkomunikasi selama ini? Pengetahuan saya lebih banyak kirim orang, kirim utusan. Jadi kan ada beberapa contoh yang terjadi publik, Mas Pram pernah diurus ke negara seperti itu, dan beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan juga terjadi. Jadi memang lebih ke situ arahnya. Oke. Bu Mega kan sudah menyatakan hal tersebut ya dalam kemarin. Baik, wacana pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo sudah sering sekali kita dengar, Mas Seno, sejak sebelum Pilpres sebetulnya, tapi tidak jadi-jadi sampai sekarang, atau setidaknya itu yang kami lihat ya. Tidak tahu kalau ternyata di belakang sudah terjadi pertemuan. Tapi Mas Seno, dengan adanya kasus Hasto, apakah akan lebih melunak? Bu Mega akan lebih meluangkan waktu kali ini untuk bisa betul-betul merealisasikan pertemuannya dengan Pak Prabowo? Ya, terima kasih Mbak Sylvie. Jadi ya betul kata Mbak Sylvie tadi, ini bukan berita atau kabar baru sebetulnya wacana pertemuan beliau berdua ini. Dan buat saya suatu hal yang wajar kalau kemudian di publik terus mewacanakan pertemuan ini. Satu, Bu Megawati Soekarnoputri dan kami di PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pileg, dan kemudian Pak Prabowo dan Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres, tentu saja menempatkan posisi dan fungsi yang sama pentingnya di dalam perjalanan Republik. Tapi dalam konteks HUT kemarin, Bu Mega menegaskan bagaimana perjalanan sejarah antar pribadi keduanya ini berjalan karena berbagai milestone sejarah yang pernah terjadi di perjalanan keduanya. Selain karena kemudian sama-sama menjadi ketua umum partai,
Beliau, Bu Mega juga pernah menjadi Presiden RI kelima, Pak Prabowo Presiden RI ke-8. Tapi juga secara khusus Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo mewakili keluarga besar Bung Karno dan PDI Perjuangan berkaitan dengan tindak lanjut dari pelurusan sejarah tentang Bung Karno berdasarkan pencabutan TAP MPRS oleh pimpinan MPR periode lalu. Sehingga milestone semacam inilah yang membuat hubungan pribadi antara keduanya terjalin dengan baik, tidak peduli sebenarnya ada kontestasi politik, ada suasana apapun, bahkan kalau ada orang yang berupaya menjadi PHO sekalipun itu tidak mengganggu hubungan antar personal dari kedua beliau ini. Yang menjadi persoalan kan memang di situasi saat ini PDI Perjuangan sedang terfokus energinya berbagi ke berbagai persoalan di waktu yang sama. Satu sisi pilkada baru saja selesai dan kami masih berproses di MK untuk beberapa daerah strategis seperti Jawa Timur misalnya. Dan kemudian dalam konteks konsolidasi internal ada berbagai tantangan eksternal yang sedang ditimpakan kepada kami dari berbagai penjuru. Mulai dari urusan spanduk, kemudian framing negatif dan lain sebagainya. Yang hari ini kami sedang fokus di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu satu persatu. Tetapi memang hubungan keduanya baik sekali. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang bisa menjadi perusak hubungan itu, dan selama ini pun secara baik kalau tadi misalnya ulasannya adalah melalui utusan, tetapi selain itu juga saya rasa secara kelembagaan antara PDI Perjuangan dan Gerindra juga berjalan dengan sangat baik. Buktinya di DPR kami menempatkan salah satu kader terbaik sebagai Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, yang harus intens berkomunikasi tentu dengan eksekutif dan presiden. Lalu secara kelembagaan partai juga kita banyak sekali bekerja sama secara politik dengan Gerindra di pilkada lalu. Sehingga buat kami hubungannya tetap baik, komunikasinya tetap berjalan. Dan dari misalnya pernyataan Pak Ahmad Basarah pada waktu konferensi pers HUT partai kemarin menyampaikan bahwa beliau juga pernah diutus oleh Bu Mega untuk bicara tentang pelurusan sejarah Bung Karno dan bertemu secara langsung dengan Pak Prabowo Subianto. Dalam konteks itu maka kami komit pada posisi awal tidak berubah sama sekali bahwa karena Republik ini menganut asas presidensial, kami tidak mengenal baik konsep koalisi atau oposisi, tetapi dalam konteks kami berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, program-program kerakyatan yang baik tentu kami dukung, tetapi yang kurang baik pasti kami kritisi. Mas Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP pernah bicara tentang PPN 12%, berbagai Ketua DPP yang lain juga pernah bicara. Jadi tetap di track tersebut sebelum nanti didefinitifkan pada saat Kongres. Itu Mbak Sylvie. Ya, baik. Mas Adi, wacana Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo itu kan sudah sempat tenggelam ya, tapi kemudian mencuat kembali kisah romantisme soal politik nasi goreng. Kita dengar kemarin di HUT PDI Perjuangan. Apakah Anda melihat karena sekarang PDI Perjuangan Bu Mega berkepentingan untuk menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo untuk dalam tanda kutip bisa menyelamatkan Hasto? Ya, saya kira kalau bicara terkait dengan itu, bagi saya sebenarnya agak rumit mengait-ngaitkannya, Silvia, karena persoalan hukum bagi saya tidak bisa hanya diselesaikan dengan pertemuan antar elit dan antar tokoh. Cuman memang secara prinsip satu hal yang ingin saya katakan bahwa sejak awal memang PDIP itu selalu menyatakan punya hubungan politik yang cukup baik dengan Prabowo Subianto. PDIP itu hanya punya problem yang cukup serius dengan Jokowi dan tidak dengan Prabowo. Saya kira itu adalah argumen yang selalu diulang-ulang. Bahkan ketika Pilpres usai, Prabowo Subianto itu kan sangat kelihatan sekali membuka pintu seluas-luasnya kepada semua partai politik yang kalah Pilpres untuk bergabung dan berkoalisi. Semua partai saya kira sudah memberikan dukungan politiknya. Hanya PDIP per hari ini sikap politiknya itu menjadi sangat misterius. Apakah PDIP itu akan berada di luar kekuasaan ataukah dia akan menjadi oposisi seperti di zamannya SBY? Hal-hal yang semacam ini tentu paling banyak ditunggu oleh publik. Kira-kira kapan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati itu akan diwujudkan? Tentu sebagai pesan politik ya. Minimal sudah ada pertemuan dan islah politik antara tokoh-tokoh yang selama ini belum pernah bertemu. Tapi bagi saya kalau kita membaca sikap politik PDIP tentu bukan person to person ya. Bukan orang-orang ataupun pengurus-pengurus PDIP yang sebenarnya per hari ini lebih condong sudah memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo. Jadi ketika Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto, publik nanti akan punya legitimasi politik bahwa segala apapun nantinya yang disampaikan oleh PDIP itu dianggap sebagai bagian dari buah pertemuan politik dengan Prabowo. Kan itu yang saya kira sudah menjadi perbincangan di berbagai tempat.
Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini kan sebenarnya lebih pada hal-hal yang sifatnya simbolik dan sifatnya formalistik. Karena secara substansi kalau mau jujur PDIP itu sudah kerjasama dengan Prabowo. Baik. PDIP itu sudah melakukan hal-hal yang sifatnya tidak pernah melakukan protes dan resistensi apapun secara kebijakan ya. Buktinya sekalipun misalnya Ganjar Pranowo ngasih catatan kritis terkait dengan PPN 12%, tapi secara umum PDIP di fraksi di DPR sana sudah dukung total terkait dengan kebijakan Prabowo, termasuk misalnya soal program makan bergizi gratis. Saya kira tidak ada satupun kader-kader PDIP yang tidak memberikan dukungan politik secara penuh. Jadi Baik. kalaupun toh kita menunggu pertemuan Mega dengan Prabowo Subianto, ini lebih pada pertemuan formalis dan sifatnya simbolik, karena hal-hal yang sifatnya substantif, saya kira sikap politik PDIP itu sudah dibaca, tidak pernah Oke. berseberangan dengan Prabowo dan tidak pernah menyerang Prabowo secara terbuka. PDIP itu ya hanya menyerang apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi yang dinilai merusak demokrasi, ikut berkontribusi bagaimana kekalahan PDIP itu di pemilu di 2024. Oke, mungkin pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu di ujung saja ya. Tapi kalau dilihat dari rentetan peristiwa, bagaimana PD Perjuangan kembali menegaskan bahwa mendukung pemerintahan Prabowo Subianto tapi tidak mengambil posisi di kabinet. Kemudian juga rentetan peristiwa PD Perjuangan Jawa Tengah mencabut gugatan Pilkada Jawa Tengah di MK. Apakah satu rangkaian itu memiliki makna khusus yang mengarah pada upaya untuk menyelamatkan Hasto dari jerat hukum? Kami akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Iki aku tak ngomong yo rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Begitu loh. Loh memangnya gak boleh? Ya boleh lah. Tapi kan prinsip, Mas, bene wae aku nang kene wae, situ sono rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak toh. Kalau aku perlu situ kan ya enggak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang sampai gitu loh. Itu apa namanya? Strategi politik. Berbicara soal strategi politik, Mas Eno, Mas, rentetan peristiwa yang terjadi ketika Bu Mega menegaskan hubungannya baik-baik saja dengan Pak Prabowo, PDI Perjuangan menegaskan bahwa mendukung pemerintahan Prabowo, dan juga PDI Perjuangan yang menarik gugatan Pilkada Jawa Tengah di MK, apakah itu semuanya mengarah pada upaya atau deal politik untuk bisa menyelamatkan Hasto Kristianto dari jerat hukum? Ya, saya rasa tidak ada ya deal politik itu, karena juga pertemuan juga tidak pernah ada, belum sejauh ini. Dan saya rasa kita semua di PDI Perjuangan menghormati proses hukum yang berlangsung, termasuk aparat penegak hukum yang menjalankan proses hukum, dengan catatan memang betul-betul adalah proses hukum yang bukan pesanan. Maka dari itu tentu kita menghormati kok jalannya. Faktanya juga Pak Hasto Kristianto selalu hadir pada saat dipanggil sesuai dengan jadwal, memberikan keterangan yang diperlukan sebagai warga negara yang taat asas dan taat hukum. Tapi dalam konteks itu kan Bu Mega menegaskan kemarin dalam pidatonya bahwa ada situasi internal yang perlu dikonsolidasikan, khususnya dalam konteks pasca pilkada serentak, yang mana itu kami cukup terkejut ya di beberapa daerah yang mana kami all out fight. Kemudian hari ini kami juga masih harus berproses. Maka dari situ fokusnya di situ, Mbak, tidak kemana-mana yang lain. Itu aja.
Baik, Mas Hendarsam, berapa kali kan gagal ya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo belum terrealisasi, sampai kita ingat Pak Hashim Joyo Hadikusumo juga pernah bilang bahwa Pak Prabowo itu sudah menunggu Bu Mega setidaknya 2 tahun. Apakah kali ini dengan pernyataan terakhir dari Bu Mega ada harapan yang muncul kembali dari Gerindra untuk merealisasikan pertemuan ini? Jadi kembali lagi nih, bukan masalah pertemuannya, tapi bagaimana gagasan-gagasan dan masukan dari kedua tokoh bangsa ini dapat bertemu. Sebenarnya lebih ke situ. Yang sistemnya dan skemanya tampaknya ya kan bisa melalui kelembagaan tadi, ya, bisa juga melalui putusan-putusan dan juga melalui kerjasama di bidang-bidang lain sampai ke tingkat-tingkat daerah. Jadi hal tersebut yang sebenarnya pokok daripada esensi dari pertemuan kedua tokoh tersebut. Jadi berikutnya tidak terjadi pertemuan sekalipun, ya kan? Seperti yang tadi Mas Hadi sampaikan, secara alamiah, ya kan, PDI dan Gerindra atau bisa kita kerikutkan lagi Pak Prabowo dengan Bu Mega sudah melakukan kerjasama ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini penting sekali buat kita melihatnya itu secara holistik, bahwa memang ada yang lebih penting dari sekedar seremonial, ada yang lebih penting dari sebuah frame politik saja, frame politik dalam bentuk pertemuan saja, tapi bagaimana ini tanda kutip rekonsiliasi ini bisa tetap terjadi dan tidak ada yang berubah dari Pak Prabowo dan Bu Mega, baik karena ada dua aspek, ada aspek historis dan aspek ideologis yang buat keduanya ini merupakan sesuatu hal yang menjadi perekat selama ini. Dari saya Oke, baik, oke. Terakhir, Mas Adi, dengan perkembangan terkini, prediksi Anda apakah politik nasi goreng akan terjadi dalam waktu dekat atau mungkin tidak akan pernah terjadi sama sekali? Ya, saya kira memang prediksi yang relatif hampir akurat. PDIP itu mengklaim bahwa nanti di kongres mereka dipastikan akan mengundang Prabowo Subianto dan sepertinya tidak akan mengundang Gibran Rakabuming Raka. Jadi itu satu-satunya momen yang sepertinya bisa diraba ya, bahwa sebenarnya PDIP sepertinya bisa bertemu dengan Prabowo dalam konteks politik dan institusional di kongres nantinya. Tapi secara prinsip kalau mau jujur sebenarnya kan publik sebenarnya bertanya-tanya apa saat ini relevansinya pertemuan Megawati dan Prabowo itu dilakukan. Dulu mungkin Prabowo terlihat sekali ingin merangkul semua kelompok politik terutama yang kalah, karena tujuannya adalah ingin membangun konsolidasi politik supaya pemerintahannya itu tidak ada rongrongan dan tidak ada resistensi. Sampai hari ini saya kira pemerintahan Prabowo Subianto kondusif ya, dukungan politiknya cukup luar biasa, sehingga untuk bertemu PDIP, untuk bertemu dengan Megawati, konteksnya untuk apa? Karena saya kira dukungan politik, stabilitas politik, dukungan di parlemen sampai hari ini saya kira tidak pernah memberikan sesuatu yang merepotkan kepada Prabowo. Saya kira di situ Zilvia konteksnya. Oke, baik kalau begitu terima kasih analisa Anda Mas Adi Pray, Mas Seno dan juga Mas Hendarsam sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.